Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Zahra dan Zayan. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Nah, untuk video kali ini saya awali kegiatannya dengan ngelap-ngelap lemari ya teman-teman. Karena ini rencananya saya mau nyusun baju yang sudah disetrika, yang sudah rapi, mau saya masukkan atau mau saya susun ke dalam lemari. Tapi sebelum saya susun, ini mau saya lap-lap dulu. Kemudian nanti saya mau ngerapikan baju yang ada di lemari itu. Kadang kan baju-baju yang ada di lemari itu suka berantakan gitu ya teman-teman, udah nggak sesuai dengan posisinya lagi, udah nggak sesuai dengan bentuknya lagi. Karena kadang kita ngambil baju itu ya suka ini ya merosot gitu ya, atau suka berantakan gitu kalau misalnya kita lagi buru-buru ya teman-teman. Dan untuk pembersihnya ini saya menggunakan Proclean ya teman-teman. Satu saset Proclean itu saya tambahkan 500 ml air, karena Proclean itu bisa membunuh kuman-kuman dan menghilangkan bakteri dan jamur. Nah ini tuh kemudian saya ngelap-ngelap di daerah sini dan di daerah-daerah yang bermotif-motif gini ya teman-teman. Kadang debu-debunya tuh suka nempel di situ gitu ya. Kadang kita nggak sadar gitu ya teman-teman, kalau lemari itu sebenarnya itu berdebu walaupun kita tinggal di daerah yang jauh dari jalan besar atau yang jauh dari keramaian gitu ya. Tapi entah kenapa ini suka aja gitu berdebu. Kemudian ini daerah dalamnya juga, daerah dalam lemari ini saya lap-lap juga. Tapi ini nggak saya semprot ya teman-teman, takutnya nanti Proclean itu mengenai pakaian akhirnya bermotif-motif gitu ya. Karena kan Proclean itu untuk pembersih pakaian putih gitu ya. Nah ini tuh setelah selesai saya lanjut untuk nyusun bagian baju yang sudah disetrika. Ini tuh kalau kalian ingat ya teman-teman, bajunya ini yang kemarin saya buat video yang numpuk di dalam kamar, yang baru saya angkat dari jemuran. Inilah dia, udah saya setrika, udah dapat giliran. Dan ini tuh saya mau semprot parfum, sekalian nanti saya susun sesuai kategorinya. Ini tuh sekalian saya susun sesuai kategori biar nanti lebih gampang aja ya nyusun di dalam lemari. Jadi tinggal masukin aja gitu. Misalnya kayak baju si kakak ya baju si kakak, baju adik ya baju adik, terus gitu ya baju saya atau bagian celana-celana daster gitu ya saya kategorikan gitu ya teman-teman. Nah ini tuh saya semprot parfum juga ya untuk baju kami supaya nanti lebih wangi ya. Jangan cuma baju pelanggan aja yang kita semprot gitu ya, yang buat wangi atau yang buat rapi gitu, tapi baju kita di rumah itu kusut-kusut enggak juga ya teman-teman. Pandai-pandailah berbagi waktu supaya nanti ya nggak jadi stres juga, nggak tertekan juga mengejar pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah itu. Nah ini teman-teman, bajunya sebenarnya ini tuh saya nyetrika nggak setiap hari ya. Ini tuh saya setrika itu sekali seminggu, dan ini tuh untuk beberapa kali cuci. Karena kalau misalnya setiap hari nggak sanggup juga ya teman-teman, karena di rumah itu juga banyak setrikaan pelanggan. Jadi ini tuh ya pas lagi kosong aja sih, setrikaan pelanggan nggak ada ya masuklah baju saya ini saya setrika. Karena kalau misalnya nggak disempet-sempatin teman-teman, nanti bisa numpuk segudang atau satu lemari itu sampai kosong gitu ya. Jadi ya itulah, pintar-pintar untuk bagi waktu. Nah ini tuh untuk baju-bajunya itu saya setrika mulai dari baju sehari-hari sampai baju pergi-pergi ya teman-teman. Karena saya itu kurang suka aja gitu kalau lihat anak-anak itu pakai baju yang kusut-kusut gitu ya, kurang srek gitu ya. Nanti udah selesai mandi, udah wangi, udah cantik, kita kucirin rapi-rapi, tapi kok bajunya kusut gitu, nggak senang aja gitu liatnya ya. Saya lebih senang gitu nengok anak yang rapi gitu, bajunya rapi, rambutnya rapi, semuanya lah pokoknya rapi gitu ya. Nah ini tuh udah selesai ya teman-teman. Jadi ini saya susun ke dalam keranjang biar gampang gitu ngangkatnya ke dalam lemari. Kemudian di sini saya lanjut mau nyusun dulu, mau ngerapi-rapikan dulu bagian-bagian yang berantakan ini ya. Nah ini tuh saya lebih banyak menggunakan celana panjang gitu ya teman-teman, karena menurut saya kalau misalnya pergi-pergi gitu naik kereta lebih leluas saja gitu pergerakannya ya.
Kalau misalnya pakai rok-rok gitu, itu hanya untuk di rumah-rumah gitu ya teman-teman, atau untuk ke warung, ke kedai, apa ya, yang dekat-dekat aja gitu. Kalau misalnya naik kereta itu saya lebih sering menggunakan celana panjang, karena dia biar leluasa pergerakannya, karena kan saya bawa bocil-bocil gitu ya teman-teman, jadi harus menjaga keseimbangan juga gitu ya. Dan ini sudah selesai saya rapi-rapikan, kemudian saya susun ke dalam lemari. Mulai dari celana yang tadi bagian bawah ya, habis itu saya manjat-manjat. Ini tuh saya pakai kursi ya teman-teman, karena memang nggak nyampe gitu ya. Nah ini tuh sebenarnya yang bagian kaca ini itu terhalang sama tempat tidur ya teman-teman. Jadi tuh buka itu sempit gitu, nggak bisa langsung dibuka semua gitu ya. Jadi kalau misalnya saya nempatkan baju di situ atau mengambil baju di situ tuh kayak kesusahan gitu ya. Karena memang kamarnya ini sangat minimalis ya teman-teman. Jadi nggak bisa gitu mau dirubah posisinya pun nggak bisa, nanti nyangkut di pintu, atau kalau misalnya ditempatkan di sini ya nyangkut di lemari gitu. Tapi ya udahlah, mau kayak mana lagi. Nah ini tuh bagian baju saya tadi sudah selesai. Ini saya menyusun baju si kakak sama si adik. Ini lemarinya. Yang paling berantakan itu di sini ya teman-teman, itu baju si adik ya. Karena dia suka tuh ngambil baju kesukaan dia tuh asal aja gitu ya, nggak nunggu mamanya dulu. Selesai mandi tuh udah langsung diobrak-abrik mana baju yang dia suka, mana baju yang dia mau pakai gitu, asal ambil-ambil aja gitu ya. Jadi kadang tuh saya suka juga marah ya teman-teman, kayak mana kesel gitu loh. Udah disusun rapi-rapi gitu ya kan, tapi adik ini nggak bisa dibilangin, tapi mau kayak mana lagi ya, memang kayak gitu mungkin ya kalau anak laki-laki tuh sok ganteng gitu ya. Nah ini tuh saya mau lanjut ke bagian ini masih tetap baju si kakak dan baju si adik ya teman-teman, tapi ini khusus baju pergi-pergi. Baju pergi-pergi sama baju keseharian itu nggak saya satukan, karena si Jayan itu suka pakai baju yang ganteng-ganteng gitu loh teman-teman. Dia suka pakai baju yang kayak celana-celana panjang atau baju-baju kaos yang untuk pergi-pergi gitu. Jadi ini saya pisahkan supaya nggak nampak di depan mata dia. Kalau misalnya nampak di depan mata itu asal-asal aja ambil, asal mau pakai gitu aja ya teman-teman. Padahal cuma di rumah aja, ngapain coba ya pakai baju cantik-cantik, pakai baju ganteng-ganteng. Heran anak kecil kayak gitu udah tau ganteng. Dan alhamdulillah ini sudah selesai saya susun, dan beginilah penampakannya setelah saya susun. Lemari saya atau lemari si kakak itu lumayan rapi ya teman-teman kalau menurut saya. Dan semoga kalian suka videonya dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.